ya. Kita tadi kan udah nyanyi Mbak. Terus sebelum kita mau membuat sesuatu, kita berdoa dulu. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita berdoa, kalian harus duduk tenang dulu, mempersiapkan hati kalian, dan kita akan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di sini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami agar kami dapat mengikuti pertemuan sekolah minggu online ini dengan baik. Bimbinglah kami agar kami senantiasa menjadi anak yang setia dan berbakti kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Mbak Selin, tadi kan kita sudah berdoa. Setelah ini kita mau ngapain? Nah, di pertemuan Bina Iman Anak kali ini, sebelum kita lanjut, kita akan membaca kitab suci terlebih dahulu. Nah, adik-adik, yuk diambil kitab sucinya. Kita buka dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Nah, Mbak Selin akan bantu membaca ya di sini. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan banyaknya orang yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah baca kitab suci hari ini, menurut Mbak Selin apa yang menarik? Kalau menurut Mbak Selin, di ayat 34 itu Mbak menarik sekali. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, menurut Mbak Selin, Mbak, di ayat ini Yesus dan para murid-muridnya merangkul mereka yang tidak mempunyai gembala untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Kalau menurut Mbak, kan anak-anak zaman sekarang itu kayak domba-domba yang hilang, ya nggak sih? Nah, kok bisa begitu, Mbak? Karena anak-anak zaman sekarang itu suka main game, malas belajar, malas berdoa. Itu adalah salah satu ciri-ciri anak yang seperti domba yang kehilangan arahnya. Terus solusinya gimana, Mbak? Nah, solusinya kita ikut pertemuan Bina Iman Amanah secara online. Wah, keren. Terus apa lagi, Mbak? Nah, di Bina Iman Anak ini kita akan belajar seperti membuat karya, terus kemudian belajar bernyanyi bersama, kemudian merenungkan kitab suci. Mbak Selin tambahkan ya Mbak, kayak rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, membantu orang tua, terus bersyukur. Itu juga termasuk ya Mbak ya? Benar. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang bagaimana Allah mengasihi kita anak-anaknya. Cara Allah mengasihi kita adalah dengan mengutus gembala untuk menggembalakan kita domba-dombanya. Adik-adik pasti tahu kan siapa gembala utama kita? Ya, Tuhan Yesus. Dialah gembala utama kita. Hari ini Yesus menjanjikan akan menggembalakan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang lebih membahagiakan. Syaratnya, kalau kita mau bahagia, kalau adik-adik mau bahagia,
adalah menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan sabda Tuhan? Kita bisa dengan rajin ke gereja, rajin berdoa, dan juga mendengarkan nasihat-nasihat atau arahan-arahan baik dari orang tua, dari Bapak Ibu guru, dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik adik-adik, Tuhan Yesus Sang Gembala kita mau menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Maka mari kita setia mengikuti Yesus dengan setia mendengarkan tuntunan atau arahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik orang tua, Bapak Ibu guru, maupun saudara-saudari kita. Demikian, Tuhan memberkati. Nah, di pertemuan Bina Iman Anak kali ini kita akan membuat kerajinan tangan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Kertas warna putih, pensil, benang, gunting, dan lem. jadi cara membuatnya adalah pertama-tama kita lipat kertas menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Setelah itu gambarlah bentuk awan. Kemudian bentuklah huruf U untuk membuat bagian kepalanya. Kemudian buatlah awan kecil di atas huruf U tersebut. Lalu buatlah telinganya. Usahakan untuk bentuk telinga kanan dan kiri sama ya adik-adik. Nah, kemudian satukan bagian badan dengan kepala. Kemudian buatlah garis pada wajah. Lalu buatlah mata dombanya ya adik-adik. 2 ya matanya. Lalu buatlah bagian hidung serta mulutnya. Nah, selanjutnya buatlah gambar kaki. Nah, kemudian buatlah bentuk ekor. Kemudian tulislah ayat kitab suci pada bagian badannya. Kata-katanya adalah, domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Pada bagian kepala ditulis dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27. Nah, untuk adik-adik yang dombanya mau diwarnai juga boleh ya. Nah, adik-adik juga boleh menghias gambarnya dengan rumput-rumput ya, atau dengan gambar yang lainnya yang lebih menarik. Setelah selesai diwarnai, potonglah gambar tersebut. Pada saat memotong, sisakan sedikit pada bagian atas untuk menggantung. Nah, jadi nanti dombanya bisa digantung ya teman-teman.
Kemudian potong kecil-kecil sisa kertas yang tadi ya adik-adik. Kemudian buatlah garis pada bayangan gambar tersebut ya. Kemudian berilah lem pada bagian bawah garis tersebut ya. Kemudian berilah lem pada bagian pinggir gambar ya. Nah, sisakan sedikit ya pada bagian tengah, jadi tidak semuanya diberi lem. Kemudian lipatlah gambar dombanya ya. Direkatkan ya adik-adik. Kemudian isilah bagian perut dengan kertas yang tadi ya adik-adik. Nah, kertasnya bisa diremas-remas terlebih dahulu, jadi agar lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam perut dombanya. Kemudian berilah lem pada bagian yang masih terbuka ya adik-adik. Kemudian tinggal direkatkan. Setelah itu ikatlah gambar dengan benang ya, jadi ini untuk gantungannya. Nah, sudah jadi ya adik-adik untuk gantungannya. Yeay, jadi dombanya sudah selesai. Nah, ini dia dombanya. Yeay. Nah, Mbak Tri, di pertemuan Bina Iman Anak kali ini banyak sekali loh Mbak Tri yang kita dapatkan. Dan juga kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan tentunya kita tidak seperti domba yang kehilangan arah. Wah, betul itu Mbak. Udah selesai ya Mbak pertemuan Bina Iman Anak online kali ini. Benar. Tapi adik-adik gak perlu sedih, karena di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Nah, sekarang kita akan tutup pertemuan dengan anak ini dengan berdoa. Nah, marilah adik-adik, kita siap untuk berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas pertemuan kali ini, karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Semoga pertemuan kali ini dapat berguna bagi kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik sekalian dalam setiap karya dan perjuangan hidup selanjutnya, terutama untuk menjadi murid-murid Kristus, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.